Salam happy couple, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Dalam program ini kita bersama-sama membahas seputar relasi pasangan suami istri. Dan kita berharap darinya kita bisa bersama-sama memeriksa kembali relasi kita dengan pasangan kita. Dan kembali memperkuat cinta yang Tuhan boleh satukan dan membuat perjalanan pernikahan kita penuh dengan kebahagiaan. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Dalam episode beberapa waktu lalu, saya berbagi soal novel ini. Novel sederhana yang memberikan banyak sekali insight yang bagi saya sangat mendalam. Judulnya sederhana sekali, Jika Kucing Lenyap dari Dunia Ini. Ini menggambarkan seorang muda yang dideteksi punya penyakit mematikan dan waktunya sangat terbatas, tinggal beberapa hari lagi. Jadi lalu dia bertemu dengan sosok misterius. Ya, ini adalah representasi dari iblis yang menggodanya, menawarkan untuk mau nggak kamu menukar sesuatu hal yang berharga dalam hidupmu, dan kalau kamu menukarnya satu dan melenyapkan itu dari dunia, maka kamu akan mendapatkan kesempatan satu hari tambahan dalam hidupmu. Maka dikisahkanlah dia menghilangkan telepon, dia menghilangkan film-film, dia menghilangkan jam di dunia, sampai dia akhirnya menghilangkan kucing kesayangannya. Nah, dalam novel ini memberikan banyak sekali insight yang luar biasa bagi saya untuk memaknai hal-hal sederhana. Dan kita menyadari ada banyak hal-hal yang dalam kehidupan kita sebenarnya yang terpenting itu adalah relasi kita, bukan hal-hal bendawi di dalamnya. Ketika kita menghilangkan telepon, sebenarnya bukan benda teleponnya yang hilang, tapi sebenarnya konektivitas kita dengan kenalan kita, nomor-nomor telepon yang sudah selama ini kita simpan untuk membangun relasi kembali. Adakah nomor-nomor telepon yang ada di telepon kita, tapi nggak pernah kita hubungi ya? Ada sih nomor teleponnya, tapi kita nggak pernah sapa dia, padahal ada di kontak kita. Nah, ada banyak hal yang sebenarnya itu adalah sebuah relasi yang menguatkan. Nah, dalam pernikahan juga sering kali kita menghapus sesuatu yang nampaknya bagi kita udah sepele lah, tapi ternyata itu memberikan banyak dampak dalam relasi kita dengan pasangan kita. Nah, novel ini memberikan kita ada banyak sekali kesadaran bahwa ternyata kita itu sering kali menganggap hal-hal sederhana sepele sekali dan kita memilih dihapus aja lah, ini kan nggak penting. Ternyata di dalamnya itu mempengaruhi relasi kita. Dalam kehidupan pernikahan kita, mungkin kita menghapus, ya bukan benda, tetapi kita seringkali menghapus sesuatu yang sebenarnya itu penting, tapi kita sudah anggap sepele. Misalnya, waktu bersama. Ya, kan kita kan udah serumah, setiap hari udah bersama. Ya. Atau percakapan terbuka, jujur ya. Dia kan udah tahu lah saya siapa ya. Tapi percakapan-percakapan mendalam dengan pasangan kita, apakah kita masih lakukan? Perhatian-perhatian kecil ya, kita memberikan surprise-surprise kecil, bawain coklat misalnya, atau kita berlelah-lelah bawa oleh-oleh dari luar kota setelah kita tugas keluar kota misalnya. Males lah, nanti juga bisa lah beli di Tokopedia. Ups, nyebutin marketplace nih. Nah, kita sering kali mengabaikan ya hal-hal yang sebenarnya itu penting, tapi kita udah anggap biasa. Misalnya kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dulunya menghangatkan relasi kita. Duduk ngeteh bareng, atau menanyakan gimana kabar kamu, ya. Gimana situasi saat ini, perasaanmu. Kita sudah anggap itu biasa saja karena itu sudah bertahun-tahun bersama-sama. Kita seringkali berkata, itu nggak penting lagi. Atau, nanti aja lah, lagi sibuk nih, ya. Atau kita yang sering kali kita lakukan ya, aduh lagi capek banget. Tapi pelan-pelan, tanpa kita sadari, relasi itu lalu menjadi mulai dingin karena kita menghapuskan beberapa hal yang menurut kita sepele. Padahal masalah besar itu muncul bukan karena tiba-tiba besar ya, tapi seringkali dari masalah-masalah kecil, hal-hal kecil yang dihilangkan. Nggak lagi say hello, nggak lagi say I love you ya. Nggak lagi memberikan bingkisan-bingkisan kecil, nggak lagi memberikan waktu berkualitas pada pasangan kita. Saudara, pernikahan itu dibangun bukan oleh hal-hal besar. Pernikahan justru dibangun dari
sapaan sederhana, perhatian-perhatian kecil. Ingat ketika kita masih PDKT dengan pasangan kita menjelang kita pacaran, hal-hal kecil yang membuat dia merasa diperhatikan. Kebersamaan rutin, waktu yang kita korbankan untuk bersama dengan dia. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya merajut tali cinta kita. Baju saya ini dirajut dari benang-benang yang banyak. Dan kalau satu aja benangnya putus ya masih bisa dipakai sih. Tapi tanpa sadar itu akan mempengaruhi benang-benang yang lain ya, seperti kain tenun gitu ya. Jadi kita seringkali menganggap benang yang satu putus, biarinlah satu persatu dan akhirnya mulai rapuh, saudara. Terkasih dalam iman Kristen bukan hanya tentang pengorbanan besar, tapi juga adalah kesetiaan-kesetiaan kecil. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kasih melalui Ia hadir dalam kehidupan para murid-murid. Dia mendengar, bahkan memberikan ruang bagi anak-anak. Ia berjalan bersama dengan mereka, para orang-orang yang tersingkirkan. Sama seperti pernikahan, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus itu. Bukan pada momen-momen besar, tapi juga pada rutinitas sehari-hari. Yuk, andai kita seperti kisah pemuda yang sakit dalam kisah novel ini, yang gak punya waktu banyak. Apa yang dulu kita sudah lakukan yang membuat pasangan kita begitu merasa dicintai dan dekat, tapi sudah kita hentikan saat ini? Apa hal-hal kecil yang dulu menghangatkan relasi kita dengan pasangan kita, tapi sudah kita anggap nggak penting lagi? Apakah kita menghapus hal-hal itu yang sebenarnya penting dalam hidup pernikahan kita? Mari, happy couple, kita kembalikan hal-hal kecil. Makan bersama tanpa gadget, beri waktu yang penuh pada pasangan kita. Bertanya dengan sungguh, bagaimana hari kamu? Memberikan perhatian-perhatian kecil tanpa diminta. Karena seringkali, happy couple, kita menyelamatkan perahu pernikahan kita bukan perubahan yang besar, tapi kesediaan untuk setia dalam hal-hal kecil. Semoga happy couple bisa mewujudkan ini. Dan kalau happy couple merasa konten ini memberkati, dan happy couple juga mau pasangan-pasangan yang happy couple tahu merindukan juga pemulihan-pemulihan, merindukan juga sukacita bersama, yuk sebarkan ini kepada mereka. Saya mau berdoa ya untuk happy couple semua. Mari kita berdoa. Kalau saat ini kami sering kali melupakan dan menganggap tidak penting lagi hal-hal kecil yang dulu justru membuat kami satu dengan yang lain, pasangan kami ini merasa saling mencintai. Tolong kami sungguh-sungguh bisa menumbuhkan kembali. Di tengah kesibukan, di tengah keletihan fisik, kami tetap mau menjaga hal-hal kecil itu disampaikan, disediakan, diberikan. Sehingga pasangan kami merasakan cinta mula-mula terus hadir. Dan kami percaya teladan Kristus yang menyediakan kasih yang besar melalui hal-hal kecil, kami juga mampu untuk lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus, amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan happy couple dan menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus berkati.